Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang terhormat, Bapak Dr. Ades Didin Widayartono, SS, SPD, MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan audiens yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Safira Nabila Putri, NIM P176-2023-1008, tingkat 1 dari Prodi Teknologi Pengdarah. Di sini saya akan mempresentasikan poin-poin yang terdapat pada artikel saya yang berjudul Perbandingan kasus penyakit hemofilia A dan hemofilia B. Pembahasan ada 8 kategori. Yang pertama latar belakang, pengertian, gejala, penyebab, jenis-jenis, metode penyembuhan, perbandingan kasus, dan kategori ringan. Berat. Hemofilia berasal dari dua kata Yunani. Hemo yang berarti darah dan filia yang berarti ketertarikan atau kesukaran. Jadi, hemofilia mengacu pada suatu kondisi yang ditandai dengan pendarahan berlebihan. Hemofilia telah dikenal di dataran Eropa selama beberapa abad, dan penyakit ini terutama umum terjadi di kalangan anggota keluarga kerajaan. Sementara itu, di Amerika, penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada awal tahun 1800-an pada seorang laki-laki yang mewarisi penyakit tersebut dari ibunya pembawa gen hemofilia. Pengertian. Hemofilia adalah suatu kondisi bawaan yang mempengaruhi kemampuan darah untuk membeku. Akibat kekurangan faktor pembekuan ini adalah penderita yang jarang terjadi. Poin yang ketiga adalah hemofilia dapat dikenali dari tanda dan gejalanya seperti pendarahan terus-menerus setelah cedera dan pendarahan berulang setelah pendarahan pertama, mudah memar, dan pendarahan berkepanjangan. Pendarahan biasanya terjadi pada otot persendian, kepala, leher, tenggorokan, atau perut. Poin yang keempat ada penyebab. Hemofilia disebabkan oleh ketidakteraturan faktor koagulasi. Diagnosa hemofilia dapat ditegakkan melalui pengurutan gen orang tua. Biasanya yang mengidap penyakit ini didominasi oleh pria. Untuk wanita bisa saja terjadi, tapi lebih banyak wanita hanya pembawa atau karier. Faktor pembekuan yang ditemukan dalam plasma darah diidentifikasi dengan angka Romawi. Faktor tersebut antara lain adalah faktor 8 atau faktor antihemofilik yang menyebabkan terjadinya hemofilia A, dan faktor 9, faktor natal yang menyebabkan hemofilia B. Poin selanjutnya ada jenis-jenis. Jenis-jenis hemofilia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hemofilia A. Hemofilia A adalah bentuk kelainan yang paling umum dan berasal dari diferensiasi faktor pembukaan 8. Yang kedua, hemofilia B. Hemofilia B ini lebih jarang terjadi dan timbul dari defisiensi faktor pembukaan 9. Yang ketiga, hemofilia C. Hemofilia C bahkan lebih jarang terjadi disebabkan oleh kekurangan faktor pembukaan 9. Selanjutnya, hemofilia dikategorikan menjadi 3 derajat keparahan berdasarkan konsentrasi faktor. Yang pertama, kategori hemofilia ringan yang ditandai dengan konsentrasi antara 0,05 sampai 0,4 IU per mililiter atau 5% sampai 30%. Yang kedua, kategori hemofilia sedang yang ditandai dengan konsentrasi antara 0,01 sampai 0,5 IU per mililiter atau 1% sampai 5%. Kategori yang ketiga, paling parah adalah hemofilia berat yang ditandai dengan konsentrasi di bawah 0,01 IU per mililiter atau di bawah 1%. Poin selanjutnya ada metode penyembuhan. Yang pertama, desmopresin. Obat ini digunakan untuk mengobati hemofilia A ringan hingga sedang. Obat ini bekerja dengan melepaskan faktor pembukaan yang tersimpan dari jaringan tubuh, sehingga meningkatkan jumlah faktor pembukaan dalam darah. Yang kedua, ada obat antifibrinolytik. Obat ini membantu mencegah pencegahan bekuan darah dan dapat digunakan untuk mengobati episode pendarahan ringan untuk mencegah pendarahan selama prosedur atau pembedahan gigi. Yang ketiga, ada terapi penggantian. Ini melibatkan penggantian faktor pembukaan yang hilang dalam darah dengan versi sintesis. Faktor pembukaan sintesis disuntikan ke pembuluh darah dan dapat diberikan secara rutin untuk mencegah pendarahan atau sesuai kebutuhan untuk menghentikan pendarahan. Poin selanjutnya ada perbandingan data. Data tahun 2006. Pada tahun 2006, Indonesia mencatat prevalensi 4,1 kejadian hemofilia per 1 juta kasus. Hemofilia A lebih sering didiagnosis dibandingkan hemofilia B. Belum ada catatan resmi mengenai kasus hemofilia C di Indonesia.
Karena hemofilia jenis ini jarang terjadi dan diperkirakan menyerang 1 dari setiap 100.000 kasus hemofilia. Dalam pengobatan hemofilia, rehabilitasi medis memegang peran penting, khususnya dalam mengatasi komplikasi muskuloskeletal yang timbul. Pendekatan berbasis tim sangat penting untuk membantu pasien dan keluarga mereka mengatasi tantangan psikososial dan kehidupan sehari-hari yang menyerang hemofilia. Pada tahun 2018, berdasarkan penelitian terbaru yang dilakukan pada tahun 2018, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan kurang lebih 250 juta jiwa dan sekitar 25.000 diantaranya adalah penderita hemofilia. Namun, data yang dihimpun Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia atau HMHI pada bulan Desember tahun 2023 yang mencatat hanya 2.098 orang yang didiagnosa hemofilia. Hal ini mewujudkan bahwa mungkin terjadi sejumlah besar pasien hemofilia yang didiagnosis dan tidak tercatat di negara ini. Pada poin selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, hemofilia mengacu pada suatu kondisi yang ditandai dengan pendarahan berlebihan. Hemofilia telah dikenal di dataran Eropa selama beberapa abad, dan penyakit ini terutama dalam terjadi di kalangan anggota keluarga kerajaan. Sementara itu, di Amerika, penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada awal tahun 1800-an pada seorang laki-laki yang mewarisi penyakit tersebut dari ibunya pembawa gen hemofilia. Hemofilia adalah suatu kondisi bawaan yang mempengaruhi kemampuan darah untuk membeku akibat kekurangan faktor pembekuan. Sekitar 4 dari 10 pria pengidap hemofilia menderita penyakit parah. Penyakit ini terjadi pada pria dengan indeksi 1:10. Dari presentasi saya, apabila ada kesalahan atas penyampaian saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.